Pemerintah memastikan memberlakukan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% mulai awal tahun 2025 meski telah memberikan sejumlah stimulus untuk mengatasi dampaknya ke daya beli. Namun publik meyakini kebijakan tersebut akan makin membuat kelas menengah semakin susah. Penyesuaian tarif PPN 12% disebut akan dikenakan bagi barang dan jasa yang dikategorikan mewah dan dikonsumsi masyarakat mampu. London, Paris, Rome, and Berlin. Moving on, 4 people have died and over 122,000 people have been displaced in Malaysia after worst monsoon floods in years hit the Southeast Asian country. Floods are a common sight on the east coast of peninsular Malaysia between October and March, which is the monsoon period. Gue mau tanya nih ke kalian, pernah ngerasa nggak sih kayak dunia makin rusuh gitu? Tiap hari buka sosial media isinya berita perang, demo besar-besaran, krisis ekonomi, bahkan berita bencana alam gitu bro. Kayak misalnya nih, ini apaan sih dunia? Kapan beresnya coba kalau kayak gini terus? Apa bener dunia mau kiamat? Kali ini gue bakal bahas tuntas kenapa dunia berasa makin chaos gitu. Fakta apa aja di baliknya, dan gimana kita tetap bisa hidup tenang. Jadi gini bro, dunia itu sebenarnya nggak lebih chaos dibanding zaman dulu. Masalahnya adalah cara kita menerima informasi sekarang itu udah beda banget. Dulu, kalau ada perang di negara lain, berita baru sampai ke kita berminggu-minggu kemudian. Tapi sekarang, ada notifikasi real time langsung di HP lo. Contohnya aja nih ya, kayak kejadian konflik di Gaza, perang Rusia-Ukraina, atau isu PPN bakal naik 12% gitu. Semua itu sampai ke tangan kita dengan cepat. Bahkan mungkin lo dapat berita itu sebelum bangun tidur, pas makan, jalan kaki, atau bahkan pas lo lagi di toilet gitu. Kenapa berita buruk selalu nongol? Ini karena otak kita punya negativity bias, yaitu cenderung lebih fokus sama hal-hal negatif dibanding yang positif. Jadi media mengeksploitasi berita-berita negatif biar kita terus-terusan buka berita mereka, ya karena kita pasti ada pikiran penasaran gitu. Itulah kenapa dunia kelihatan makin rusuh. Kayaknya sih kita emang butuh superhero kali ya. Di satu sisi, hidup lo sehari-hari mungkin kelihatan tenang, lo ngopi di coffee shop, hangout sama temen lo, atau nobar bola gitu. Tapi di sisi lain, dunia global kayak ada di ujung kehancuran. Terus gimana ini terjadi? Nah, ini ada istilah yang keren banget bro, namanya local stability dan global instability, yang menggambarkan hubungan erat antara kejadian kecil atau lokal dengan dampaknya terhadap sistem global yang saling terhubung. Intinya, meskipun kehidupan sehari-hari lo kelihatan stabil, sistem global sebenarnya udah rapuh banget. Contohnya aja, beberapa hari yang lalu ada banjir besar di Thailand. Itu bikin produksi beras terganggu. Akibatnya, harga beras di Indonesia bisa naik. Atau lihat aja perubahan iklim karena kebakaran hutan di Amazon, bikin oksigen dunia berkurang, dan itu berdampak ke kualitas udara di negara kita. Ada lagi kayak pandemi COVID-19. Awalnya kan cuma berita kecil di satu pasar di Tiongkok. Tapi lihat apa yang udah terjadi, dunia langsung berubah drastis. Kita semua jadi paham betapa rentannya sistem global ini. Yang awalnya cuma libur 2 minggu, jadi 2 tahun cuy. Indonesia menjadi negara kedua di Asia dan negara ke-12 di dunia yang kehilangan 100.000 warganya karena COVID-19. Dan lo tahu nggak, dampaknya tuh nggak cuma soal ekonomi atau lingkungan, stabilitas politik di berbagai negara juga terganggu. Misalnya kemarin ada konflik besar di Timur Tengah yang bikin harga minyak dunia melonjak. Efeknya, ongkos transportasi di Indonesia bisa naik. Terus ujung-ujungnya harga barang kebutuhan sehari-hari juga ikut mahal. Ini contoh nyata gimana semua sistem global ini saling terhubung. Kita seolah-olah tinggal di desa global, yang kalau ada satu rumah kebakaran, asapnya nyebar ke seluruh desa. Makanya, walaupun hidup lo sehari-hari kelihatan aman-aman aja, kita nggak bisa nge-ignore apa yang terjadi di dunia global. Karena setiap saat, ya efeknya bakal nyampe ke kita juga gitu bro.
Kalau dilihat dari sudut pandang generasi gua, Gen Z gitu, yang katanya generasi yang paling terekspos sama media sosial, yang tumbuh sama Twitter, Instagram, dan TikTok, yang bikin kita merasa dunia makin kesini kok jadi makin kesana gitu. Bener gak sih? Kayak misalnya lo buka Twitter atau TikTok gitu, isinya tuh selalu tentang krisis, perubahan iklim, masalah sosial, dan kadang itu bikin kita ngerasa pesimis, bahkan overthinking. Kadang kita mikir ini dunia masih bisa diperbaikin apa enggak gitu. Tapi nih, di sisi lain Gen Z juga generasi yang paling peduli sama isu-isu global, kayak lingkungan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Makanya walaupun dunia kelihatan chaos, gue percaya Gen Z punya potensi besar buat bikin perubahan nyata. Banyak banget kampanye iklan sosial di TikTok atau Instagram yang ngajak orang buat peduli sama lingkungan. Contohnya kayak Pandawara Group gitu, yang bikin konten menyuarakan dan aksi buat kebersihan lingkungan supaya negara kita bersih dari sampah. Itu bukti nyata kalau kita nggak cuma ngomong, tapi kita juga action gitu. Salah satu hal yang bikin gue percaya kalau Gen Z ini punya potensi besar untuk bikin perubahan, itu karena Gen Z itu punya suara yang kuat di media sosial. Apa yang kita lakukan, apa yang kita suarakan, itu langsung bisa viral dan ngeluarin dampak besar. Daddy's coming. What the dog doing? Come on, it's sort of like D. I got no shit like D.